Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genkas, perkenalkan nama saya Dwi Agus Prasetyo dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini teman-teman kembali lagi bersama saya ya. Nah, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran berbasis inquiry, yang dimana matkul tersebut diampu oleh Bapak Bahrul Munib selaku dosen mata pelajaran teori belajar dan pembelajaran. Nah, untuk teman-teman semua, untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas namanya ada 7 pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu tentang apa pengertian pembelajaran berbasis inquiry. Yang kedua adalah tentang tujuannya, apa tujuan pembelajaran inquiry. Yang selanjutnya yang ketiga ada apa saja ciri-ciri pembelajaran inquiry. Yang keempat apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Dan yang kelima adalah apa saja tingkatan inquiry. Serta keenam dan ketujuh adalah apa saja prinsip serta tahapan-tahapan dalam pembelajaran inquiry. Nah, untuk teman-teman semua, tetap tonton video ini dan jangan sampai ketinggalan untuk pembahasannya. Let's go kita pembahasannya. Baik teman-teman semua, memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu inquiry ataupun pengertian inquiry sebenarnya. Nah, inquiry adalah berasal dari bahasa Inggris inquiry yang memiliki arti penyelidikan ataupun meminta keterangan. Nah, di sini siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban serta soal. Di sini siswa sangat berperan sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran dan model pembelajaran. Nah, pembelajaran inquiry ini adalah kumpulan aktivitas belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan juga analitis, sehingga mereka dapat dengan penuh percaya diri merumuskan temuan mereka sendiri. Nah, model pembelajaran inquiry ini adalah serangkaian kegiatan ataupun pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, dan juga kritis, dan juga menekankan pada keputusan dari nanti siswanya memberikan ataupun mencari jawaban ataupun pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang pembelajaran inquiry tersebut. Nah, salah satunya yaitu Burden dan juga Bird. Nah, di sini Burden mengatakan bahwasannya pendekatan inquiry adalah ataupun pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang pendekatan kognitif dalam pembelajaran yang memungkinkan guru membuat situasi di mana siswa dapat belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu ada Kintzfaster, William, dan Isher mengatakan bahwasannya inquiry adalah metode di mana guru menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis dan juga memecahkan masalah secara sistematis. Nah, metode ini melibatkan identitas masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, dan juga menganalisis data, serta mengambil kesimpulan. Nah, dengan cara ini, guru dapat menemukan teori prinsip ataupun hukum. Itu untuk pengertian dari inquiry. Bisa disimpulkan bahwasannya pembelajaran inquiry ini adalah suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dasar berpikir ilmiah pada siswa dengan melibatkan partisipasi aktif dari seorang siswa. Metode ini membantu siswa secara aktif mengeksplor suatu konsep melalui proses ilmiah. Nah, bisa dipahami untuk pembelajaran inquiry. Jadi itu tadi untuk pembelajaran inquiry-nya. Lanjut kita ke tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran inquiry tersebut. Nah, tujuan utama ataupun yang paling mendasar dalam pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan sikap ataupun keterampilan siswa, yang dimana siswa mampu menjadi pemecah masalah yang mandiri ataupun secara pribadi mereka mampu menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan seorang guru. Dengan cara ini ya kan, siswa akan mampu mengembangkan suatu pola pikir skeptis terhadap berbagai hal dan kejadian yang ada di dunia. Itu untuk tujuannya ya, tujuan dari pembelajaran inquiry. Nah, yang ketiga ada apa? Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri.
Ciri-ciri pembelajaran inquiry, ada beberapa ciri-ciri yang perlu teman-teman semua ketahui untuk memahami perbedaan pembelajaran inquiry dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, salah satunya apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama adalah pembelajaran ini menekankan pada aktivitas maksimal siswa dalam mencari dan menemukan suatu permasalahan. Artinya, pembelajaran berbasis inquiry ini menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan menerima ataupun mendapatkan bahan materi belajar dari seorang guru, akan tetapi juga berperan untuk menemukan hakikat bahan pelajaran tersebut ataupun menemukan jawaban dari pertanyaan ataupun permasalahan tersebut. Itu untuk yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah segala kegiatan yang dilakukan siswa bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaannya, sehingga siswa dapat diharapkan menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan juga kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual dalam proses intelektual. Nah, yang keempat ada mengembangkan kemampuan berpikir pengamatan khusus. Jadi tidak semua kita bebankan terhadap siswa, tapi juga ada bimbingan dari seorang guru. Itu untuk ciri-cirinya ya teman-teman. Lanjut, kita ke kelebihan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Pastinya nih teman-teman, pastinya dalam suatu pembelajaran ada kelebihan serta kelemahan, yang dimana nanti kita bisa tahu apa yang cocok ataupun apa yang pantas kita terapkan terhadap siswa ataupun peserta didik kita ke depannya. Nah, yang pertama ada kelebihan. Di sini kelebihan dari pembelajaran inquiry yang pertama adalah pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada keseimbangan pengembangan aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik, sehingga pembelajaran dengan menggunakan strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang belajar bagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu strategi ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi pembelajaran modern yang memandang belajar sebagai proses perubahan perilaku melalui pengalaman. Nah, untuk kekurangan dari pembelajaran ini adalah memerlukan kecerdasan yang sangat-sangat tinggi dari siswa ataupun dari peserta didik. Jika siswa kurang dalam pencarian kecerdasannya, maka hasil belajarnya juga akan kurang efektif. Terus yang kedua ada permintaan untuk mengubah kebiasaan belajar siswa ketika menerima informasi dari guru. Terus yang ketiga ada guru harus mengubah kebiasaan mengajarnya dari peran sebagai informasi secara umum menjadi peran pendukung, ataupun motivator dan pembimbing siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ini akan kurang efektif jika guru tidak mengontrol keras. Jadi dalam hal ini guru juga di sisi lain memberikan suatu permasalahan dan juga sebagai pembimbing mengontrol jalannya pembelajaran agar pembelajaran tetap secara konsisten ataupun secara teratur. Nah, itu untuk kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang tingkatan-tingkatan inquiry. Ada beberapa jenis tingkatan inquiry yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik agar bisa mengetahui model pembelajaran seperti apa yang cocok kita terapkan nanti untuk peserta didik kita. Nah, salah satunya yaitu yang pertama inquiry terkontrol, yang dimana inquiry terkontrol ini adalah kegiatan yang inquiry yang permasalahan ataupun suatu topiknya berasal dari seorang guru ataupun buku yang ditentukan oleh seorang guru, yang dimana di sini guru mempunyai kendali penuh terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Namun demikian bukan berarti guru tidak menciptakan kesempatan bagi siswa berpartisipasi. Di sini siswa diberikan untuk kesempatan juga ikut berpartisipasi. Yang selanjutnya yaitu inquiry terbimbing. Nah, di sini inquiry terbimbing siswa tidak hanya bekerja ataupun duduk mendengarkan dan juga lalu menulis. Akan tetapi di sini siswa dituntut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan ataupun diberikan oleh seorang guru.
seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu inquiry terencana. Nah, dalam inquiry terencana ini, siswa difasilitasi atau diminta mengidentifikasi suatu permasalahan dan merancang proses investigasi. Dan yang terakhir yaitu inquiry bebas, yang dimana langkah terakhir adalah inquiry bebas, di mana siswa mempunyai kebebasan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Pada tahap ini siswa didorong untuk belajar mandiri dan tidak lagi hanya mengandalkan dari seorang guru. Namun pada pembelajaran, guru akan memberikan suatu masukan ataupun feedback terhadap hasil yang dihasilkan ataupun pencapaian yang dihasilkan oleh seorang siswa tersebut. Nah, itu untuk tingkatan-tingkatan inquiry, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya, prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Nah, ada beberapa nih prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui juga dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu tentang prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, pada tahap ini tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Oleh karena itu, pembelajaran ini tidak diarahkan pada hasil belajar, tetapi pada proses pembelajarannya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada prinsip interaksi. Yang dimana prinsip interaksi ini adalah pada dasarnya proses interaktif, baik interaktif antara peserta didik dengan peserta didik, bahkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, dan juga ataupun peserta didik dengan seorang guru. Pembelajaran sebagai proses interaktif ini berarti memposisikan peserta didik bukan sebagai sumber belajar, melainkan melainkan sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi. Nah, di situ guru perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya tersebut. Yang ketiga ada yang namanya prinsip bertanya. Nah, pada prinsip bertanya ini peran yang harus dimainkan oleh peserta didik adalah ketika menggunakan strategi ini adalah memotivasi dan menginspirasi siswa untuk aktif dalam bertanya terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi terhadap ataupun kepada guru. Selanjutnya ada prinsip keterbukaan. Nah, pada pembelajaran ini pada prinsip ini adalah pembelajaran yang menawarkan beragam kemungkinan berupa hipotesis yang harus dibuktikan. Jadi tugas pendidik adalah memberikan ruang ke depan kepada peserta didik untuk mempunyai kesempatan mengembangkan hipotesis dan menunjukkan secara terbuka kebenaran hipotesis yang diajukan. Nah, yang terakhir ada tahapan pembelajaran inquiry. Setelah tadi dijelaskan ada tujuan, habis itu pengertian, ciri-ciri, prinsip, tingkatan-tingkatan, dan yang terakhir adalah tahapan ataupun langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran inquiry ini terhadap peserta didik kita. Nah, yang pertama, ini ada beberapa tahapan ya tentang pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama yaitu orientasi. Nah, di sini orientasi adalah langkah mewujudkan suasana belajar yang menguntungkan. Di sini menjelaskan bahwasannya topik ataupun tujuan dari hasil pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa itu jelas dalam hal ini. Terus yang kedua yaitu perumusan masalah. Nah, perumusan masalah adalah di sini guru menugaskan siswa atau memberikan siswa suatu soal ataupun suatu permasalahan yang dimana nanti proses menemukan adalah proses mencari adalah hal terpenting dalam pembelajaran ini untuk mengumpulkan pengalaman melalui proses berpikir dari seorang siswa. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah membentuk hipotesis siswa memperoleh jawaban. Nah, pertanyaan yang berbeda dari mendorong untuk membuat hipotesis dari masalah yang dibahas. Dan yang keempat ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah proses mental yang sangat penting dalam proses perkembangan intelektual dan pembelajaran, karena kegiatan tersebut diperlukan untuk menguji hipotesis ataupun suatu permasalahan yang diajukan. Yang kelima ya adalah untuk menguji hipotesis itu kemampuan berpikir secara logis, artinya kebenaran jawaban tidak hanya berdasarkan argumen saja, tapi juga didukung dari berbagai sumber, entah itu dari sosial media ataupun secara langsung. Dan yang keenam adalah mengkonstruksi kesimpulan
kesimpulan. Pada tahap ini menyimpulkan dari semua permasalahan yang sudah dicari ataupun yang sudah para peserta didik kita berikan. Nanti dari situ kita bisa menyimpulkan apa yang sebaiknya kita dan juga peserta didik lakukan untuk memperbaiki dalam pembelajaran inquiry untuk kedepannya. Mungkin itu ya untuk teman-teman dari pembahasan pembelajaran inquiry kita pada video kali ini. Itu pentingnya tentang pembelajaran inquiry sebenarnya sangat-sangat diperlukan dalam pembelajaran, karena di zaman-zaman yang sekarang ini siswa semakin aktif dalam bersosial media. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik kita memerlukan suatu metode yang tepat dalam memberikan bahan ajar terhadap siswa yang kita ajar nanti. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya dalam pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat pada teman-teman dan juga bisa berguna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan pembelajaran berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.